modus yang dilakukan oleh dua kurir ini dalam menjalankan aksinya? Baik rekan Firda, bisa saya sampaikan. Jadi modus yang digunakan adalah membungkus narkoba atau sabu itu ke dalam tas ransel yang diletakkan di bawah meja samping sopir begitu. Jadi modusnya itu sabu itu dibungkus dengan bungkus teh ya yang bermerek Sinjuan. Kalau nggak salah itu begitu rekan Firda. Jadi modusnya menyamarkan narkoba jenis sabu itu menggunakan merek teh Cina gitu. Menggunakan kantong teh begitu ya. Kemudian bagaimana? Ya. Apakah saat ini pengembangan kasus, apakah ada pengembangan kasus dari Polres Mesuji sendiri? Baik rekan Firda, dari keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Mesuji AKBP Alim dan juga Kasat Res Narkoba, memang saat ini masih dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang terlibat dalam pengedaran sabu sebanyak 4 kg ini. Begitu. Untuk saat ini memang belum bisa disampaikan secara jelas ya, karena masih dalam proses pengembangan begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Mesuji, AKBP Alim, dan berikut liputannya untuk Anda. Pada saat penggeledahan ditemukan kurang lebih ada 4.150 gram sabu-sabu. Berdasarkan hasil pendalaman, bahwasanya barang bukti ini berasal dari Riau. Dan kalau kita lihat kemasan yang ada di sini, Riau. Cina ini sudah familiar. Kita lihat kemasan yang ada di sini, barangnya berasal dari Cina ini sudah familiar. Kalau rencananya dimungkinkan barangnya berasal dari Malaysia. Rencananya barang ini kalau dilihat barang ini tujuan daripada mobil, dilihat dari arah ini tujuan daripada mobil Innova ini mengarah ke daerah perairan. Tersangka sendiri kenakan pasal berapa tahun? Tersangka sendiri akan kami kenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tersangka sendiri akan kami kenakan pasal 114 ayat 2 35 2009, pasal 134 ayat 2, kemudian untuk pasal 132 ayat 2, untuk pasal 32 ayat 2 dan 112 ayat 2, untuk pasal 115 ayat 2 dan untuk pasal 132 ayat 2, 115 ayat 2 dengan ancaman hukuman pasal 105 sampai ayat 2 tahun. Dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun. Iya, antar provinsi. Antar provinsi atau antar kabupaten? Iya, antar provinsi. Banjir yang melanda Kota Dumai sejak Kamis 28 Oktober belum sepenuhnya surut. Banjir yang melanda Kota Dumai sejak Kamis 28 Oktober, ratusan rumah warga masih terendam, terutama di Kelurahan Bukit Datuk. Ratusan rumah warga masih terendam, terutama di Kelurahan Bukit Datuk. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Halo Doni Kusuma Putra, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Firda. Ya. Doni, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini banjir dan bagaimana jelaskan bagaimana saat ini kondisi terkini banjir dan bagaimana para korban saat ini di Kota Dumai? Ya, rekan Firda, saat ini memang banjir masih melanda Kota Dumai, terutama di dua kelurahan ini memang menjadi yang terutama di dua kelurahan memang menjadi yang terparah, yakni kelurahan yang mana Bumi Ayu dan juga kelurahan ini Bukit Datuk itu mana lebih dari dua kelurahan ini itu lebih 2.000 atau bahkan bisa sampai 3.216 2.000 atau bahkan bisa sampai 3.216 banjir jiwa yang terdampak yang mana banjir saat ini kali ini ada beberapa masyarakat yang saat ini sedang ada beberapa masyarakat mengungsi di tenda-tenda sedang darurat yang ada di mengungsi di tenda-tenda dan juga ada yang memilih untuk melakukan dan juga ada yang memilih pengungsian di melakukan rumah yang di kerabat mereka yang mana saat ini kondisinya memang kerabat mereka yang mana saat ini namun masih banyak merendam sudah mulai surut dari masyarakat merendam memang saat ini dari masyarakat sedang dan memang sudah saat ini
pemerintah juga sedang umum di berbagai titik membangun untuk dapur umum di berbagai memberikan untuk bantuan seperti makanan, memberikan kebutuhan bantuan seperti makanan dari kebutuhan selama evakuasi yang saat ini memang masih banyak masyarakat yang evakuasi memilih ini memang masih banyak masyarakat bertahan di rumah dan juga ada yang sudah mengungsi masih bertahan di rumah dan juga ada yang sudah mengungsi dan memang kondisi ini terus dipantau oleh pemerintah Kota Dumai yang mana saat ini dipantau oleh pemerintah Kota Dumai mulai yang mana saat ini pemerintah Kota Dumai juga sudah mulai menurunkan alat berat di titik-titik tertentu bahkan juga alat berat di titik-titik eskavator amfibi juga alat berat di seperti eskavator sungai yang ada di Kota Dumai untuk melakukan sungai-sungai yang ada di Kota Dumai untuk air dan merendam air di banjir kelurahan Bumi Ayu dan yang merendam ini bisa cepat di kelurahan Bumi Ayu dan Firdatu ini bisa cepat. Doni, lantas apa saja keluhan yang dirasakan mungkin dari para korban banjir ini? Apa saja keluhan yang dirasakan mungkin dari para korban banjir ini? Memang dari beberapa mungkin untuk saat ini memang dari beberapa masih dan juga mengeluh seperti ada gatal dan juga ada berbagai masyarakat yang masyarakat masih membutuhkan seperti masyarakat masih membutuhkan tentunya saat ini sangat dibutuhkan oleh yang tentunya saat ini korban sangat dibutuhkan oleh para korban dari bencana banjir. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru Doni Kusuma Putra atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Hujan deras mengguyur Sulawesi Barat pada Jumat 29 Oktober menyebabkan Sulawesi Barat pada Jumat 29 Oktober akibat longsor di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa terputus. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Samuel Mesekareng yang saat ini sudah tersambung sama kami. Ada Samuel Mesekareng yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Samuel. Samuel, bisa Anda jelaskan ada berapa titik longsor yang terjadi di sana? Samuel, bisa Anda jelaskan ada berapa titik longsor yang terjadi di sana? Dapat saya jelaskan bahwa Firda dan Tribuners hujan deras yang mengguyur wilayah bahwa Mamasa pada Jumat kemarin deras yang memang wilayah Kabupaten Mamasa pada beberapa kemarin memang ruas jalan dan beberapa longsor. Nah, ruas jalannya ada 7 longsor. Ruas jalan yang setidaknya ada 7 longsor. Ruas jalan yang dapat saya jelaskan bahwa longsor kemarin itu memang jelaskan bahwa pengendara kemarin itu memang sangat menjelaskan ada beberapa roda 4 pengendara khusus harus roda 4 balik hingga ada beberapa arah berlawanan putar balik dari Mamuju menuju arah berlawanan Mamasa dan juga sebaliknya dari Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Mamasa dan kendaraan memang putus terus dan untuk kendaraan roda 2 putus terus dan sangat sulit untuk kendaraan roda 2 beberapa kendaraan yang memang sulit harus digotong ketika beberapa kendaraan yang harus digotong ketika dari 7 titik longsor ini memang ada satu titik longsor yang dari 7 titik longsor ini memang ada sama sekali titik longsor yang cukup parah yang memang sama sekali tidak bisa dilintas. Bagaimana untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan Anda di lapangan? Bagaimana untuk kondisi terkini berdasarkan pantauan Anda di lapangan? Setelah longsor ini menuju betul sekali jam setelah longsor ini menutup akses selama 24 jam alat berat tidak kerasa ke lokasi untuk alat berat longsor ini sehingga pada pagi kemarin lokasi untuk membersihkan longsor sehingga pada pagi kemarin di Mamasa ini sudah boleh dilalui namun Mamuju Mamasa ini sudah boleh dilalui namun masih saat ini berpotensi hujan di Mamasa ini masih tentu masih mengkhawatirkan adanya longsor susulan. Begitu tentu masih mengkhawatirkan adanya longsor. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pemilik mobil yang terkena longsor bernama Wito dan dari pemilik mobil yang terkena longsor bernama Wito dan biasanya kalau jagung lokal 4 hari sudah tumbuh. Biasanya kalau jagung lokal 7 hari 4 hari sudah tumbuh. Tidak tumbuh. Itu selama 7 hari. Sekarang disulam lagi, tidak tumbuh. Sulam lagi seperti itu juga. Sekarang disulam lagi. Sulam lagi seperti itu juga. Rasa kecewa. Semua petani rasa kecewa. Yang lewat duit semua. Karena kerja ini barang alasannya yang lewat duit semua. Tanaman-tanaman lain lagi kah? Untuk antisipasi. Kalau di kelompok saya tidak. Tanaman-tanaman lain lagi kah? Untuk antisipasi. Kalau di kelompok saya tidak ada. Kacang hijau. Tanaman lain tidak ada. Bagaimana kok kenapa bisa mobilnya ini mengarah ke jurang? Bagaimana kok kenapa bisa mobilnya ini mengarah pas lewat? Pas Dibawa material. Didorong material. Jadi pas lewat. Bagaimana bisa selamat Pak? Bagaimana? Lompat.
Bagaimana bisa selamat Pak? Bagaimana? Oh agak di tengah. Oh agak di tengah. Sempat diikat Pak. Tadi pagi saja saya sempat diikat Pak. Berani Pak hujan deras. Tadi pagi saja saya. Jadi semalaman ini di sini, nginap di sini. Jadi semalaman ini di sini, nginap di sini. Komoditi jagung yang ditanam di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Komoditi jagung yang ditanam di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Ketua kelompok gagal panen tingkat 30 Desa Siru Syamsuddin mengaku, ia bersama puluhan anggota Desa Siru lainnya kecewa karena bersama puluhan anggota membuahkan lainnya kecewaan semakin mendalam karena tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan kecewaan semakin mendalam karena tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan petani untuk ditanami komoditi jagung. Menjadi informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupang. Ada Gesio Viana yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gesio. Selamat siang rekan Firda, selamat siang Tribuners. Halo, selamat siang rekan Firda. Gesio, bisa Anda jelaskan apa penyebab gagalnya panen jagung di Manggarai Barat ini? Gesio, bisa Anda jelaskan apa penyebab gagalnya panen jagung di Manggarai Barat ini? Baik, dapat saya laporkan langsung dari Desa Siru, Kecamatan Lembor, kegagalan panen komoditi jagung yang terjadi kegagalan Desa Siru panen disinyalir karena kualitas bibit jagung disinyalir karena kualitas provinsi Nusa Tenggara Timur yang disediakan oleh pertanian Nusa Tenggara Timur dalam hari yang buruk pertanian buruknya atau yang buruk kualitas buruknya dari bibit ini dikarenakan para petani sebelumnya menemukan dikarenakan para petani sebelumnya menemukan bibit jagung kehitaman dan juga sebagian bibit kehitaman dan juga sebagian bibit saat ditanam ternyata dan saat di waktu normal yang ada 4 hari waktu normal yang ada tumbuh 4 hari dari jagung tersebut ternyata tunas tersebut tidak dari jagung tersebut ternyata tunas tersebut demikian lahan jagung yang gagal panen ini Gesio. Total ada berapa hektar lahan jagung yang gagal panen ini Gesio? Total luasan lahan yang ditanami total komoditi jagung luasan lahan yang ditanami 50 komoditi jagung tersebut seluas 150 Sejauh ini apakah sudah ada tindakan begitu dari pemerintah setempat terkait gagalnya panen jagung ini? Hingga saat ini dari dinas setempat dalam hingga saat ini dari dinas setempat dalam Kabupaten Manggarai Barat belum melakukan intervensi Kabupaten Manggarai Barat belum melakukan intervensi yang berwenang pun dalam hal ini pemerintah pihak dapat dikonfirmasi yang berwenang dengan adanya persoalan ini dapat dikonfirmasi masyarakat berharap adanya persoalan dari pemerintah sebab masyarakat berharap sebagian besar masyarakat dari yang notabene sebab adalah sebagian besar masyarakat yang notabene berharap untuk tani kembali lagi berproduksi atau berharap untuk selama lagi kurang lebih atau bertani sebab selama terakhir ini tidak dapat bertani karena saat ini tahun terakhir dikerjakan tidak dapat proyek bertani karena saat ini air dikerjakan proyek irigasi air di bagaimana kemudian tanggapan dari para petani sendiri dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya selesai gagalnya akan mereka lakukan selanjutnya selesai gagalnya panen jagung ini? Bahwa harapan besar para petani di wilayah Desa Siru, bahwa harapan besar para petani Kecamatan Lembor adalah Desa Siru maupun dari pemerintah Kecamatan Lembor adalah mereka-mereka yang tidak bisa bertani karena mereka yang tidak bisa bertani karena proyek itu irigasi air yang memakan adanya aliran air itu dari 4 daerah yang adanya aliran air dari 4 daerah irigasi dalam beberapa musim tanam berikutnya mereka tidak bertani sehingga beberapa musim mereka pun mereka tidak bertani berharap untuk adanya intervensi mereka pun pemerintah yang cukup berharap mereka ada intervensi pemerintah yang cukup sehingga mereka dapat selain itu dari gagalnya panen jagung ini selain itu masyarakat gagalnya panen jagung ini kembali kepada masyarakat merasa kecewa adanya intervensi melalui program kebijakan seperti adanya intervensi melalui program pemberdayaan untuk mengelola lahan basah yang program pemberdayaan untuk mengelola lahan menjadi lahan yang pertanian produktif digunakan demikian menjadi lahan pertanian produktif. Jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari ketua kelompok tani Syamsuddin dan juga Kades Siru bernama Sumardi Syamsuddin dan juga Kades Siru bernama biasanya kalau jagung lokal 4 hari sudah tumbuh. Biasanya kalau jagung lokal 7 hari 4 hari sudah tumbuh. Tidak tumbuh. Itu selama 7 hari. Sekarang disulam lagi. Tidak tumbuh. Sulam lagi seperti itu juga. Sekarang disulam lagi. Petani seperti itu juga kecewa.
Kerja petani rasa kecewa terlibat duit semua. Kerja ini barang alasannya yang libat duit. Tanaman-tanaman lain lagi kah? Ya, seperti untuk antisipasi. Kalau di kelompok saya tidak. Tanaman-tanaman lain lagi kah? Untuk antisipasi. Kalau di kelompok saya tidak ada. Kacang hijau, tanaman lain tidak ada. Namun demikian dalam perjalanannya jangkal dia. Jangkal dia juga membuat petani kecewa gitu. Tapi kemudian petani kecewa gitu. Dan politik kita sangat rendah. Politik kita sangat rendah. Tanamnya sekitar Juni 3 Juni lah. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya saat di live update. Selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya saat di live update. Kalau saya sendiri di unit 3, saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya penangkapan atau penggerbegan atau apa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apa. Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang tandai dengan adanya penyumbatan. Tandai dengan adanya penyumbatan. Kalau mungkin di Korea, di Kamboja itu ada beberapa paper yang Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang gitu ya. Saya baca itu pernah baca ya. Oh gitu ya. Saya baca itu pernah baca ya. Si anak ini diduga sebagai tersangka begitu. Si anak ini ya kalau diduga sebagai tersangka begitu. Ini kita bicara yang ya kalau dengan ini kita bicara yang dimana terdapat batas dengan hujan shower, dimana terdapat yang biasanya terjadi pada fase awal dan tidak hujan atau berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya berbahaya ya Kang. Jadi lembekan. Mulai artinya terjadinya perlembekan. Dok saya ini menurut saya sulit. Memang tidak mudah. Dok saya ini urusan tanah diambil mudah. Bukan urusan kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan puasa 6 hari Syawal, puasa 6 hari Syawal. Oke, apakah benar ada di sini yang berkerasan juga? Oke, kalau saya sendiri di unit 3, saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya penangkapan atau penggerbegan atau apa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apa. Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang tandai dengan adanya penyumbatan. Tandai dengan adanya penyumbatan. Tapi kalau mungkin di Korea, di Kamboja itu ada beberapa paper yang Korea, Kamboja itu ada beberapa paper yang gitu ya. Saya baca itu pernah baca ya. Oh gitu ya. Saya baca itu pernah baca ya. Si anak ini diduga sebagai tersangka begitu. Si anak ini ya kalau diduga sebagai tersangka begitu. Ini kita bicara yang ya kalau dengan ini kita bicara yang dimana terdapat batas dengan hujan shower, dimana terdapat yang biasanya terjadi pada fase awal dan tidak hujan atau berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya berbahaya ya Kang. Jadi perlembekan. Mulai artinya terjadinya perlembekan. Dok saya ini menurut saya sulit. Terima kasih menurut kami di live update kita berlaki informasi. Terima kasih dan masih bersama kami. Painau seorang pedagang bakso dituduh menaruh celana dalam. Painau seorang pedagang bakso dituduh menaruh celana dalam Kecamatan Lubuk lihat ogannya karena tuduhannya yang hingga kini tak terbukti itu Painau mengalami kerugian karena tuduhannya yang menurun drastis hingga lebih dari 75% yang menurun drastis hingga lebih. Painau menuturkan kabar yang usaha baksonya itu dimulai berembus. Painau menuturkan kabar yang usaha baksonya itu dimulai berembus sejak akhir Agustus lalu. Namun ia baru diberitahu 1 bulan kemudian setelah pihak keluarga khawatir kondisi kesehatan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung dari Tribun Sumsel ada Agung Dwi Payana yang saat ini sudah tersambung ya, halo bersama Firda kami. Dan Halo juga Agung. Tribuners.
Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula isu ini menimpa usaha Agung, bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula isu ini menimpa usaha bakso dari Pak kami Yono sendiri? laporkan isu mengenai isu tidak sedap yang menimpa mengenai isu tidak sedap yang menimpa salah satu kedai sebenarnya terjadi pada Desa Betung Ogan Ilir ini sebenarnya terjadi pada sekitar 2 bulan lalu 6 Agustus ketika itu ada akun anonim, akun samaran di media sosial, akun anonim yang menyebarkan isu samaran di media sosial yang menyebarkan isu bakso di Desa Betung, Kecamatan Lubuk Liat, Ogan Ilir yang melakukan di Desa Betung, Kecamatan Lubuk Liat, Ogan Ilir yang melakukan pesugihan dengan perbuatan menaruh celana dalam, pesugihan dengan panci bakso tersebut celana dalam, sehingga kabar itu terus menyebar, tersebut bergulir, sehingga kabar hingga terus menyebar, terus bergulir, dan pemilik bakso sendiri bernama Paino baru mengetahui pemilik hal ini sendiri bernama Paino 1 bulan kemudian karena yang bersangkutan ini sedang mengalami sakit dan masa karena yang bersangkutan sedang mengalami sakit dan masa pemulihan, kesehatannya semakin memburuk, maka yang bersangkutan ini kesehatannya semakin memburuk, kemudian yang bersangkutan hingga akhirnya Paino sendiri merasakan 1 bulan kemudian omset hingga akhirnya penjualan bakso ini benar-benar menurun, omset hingga 2 bulan bakso ini benar-benar menurun. Agung, lantas siapa yang pertama kali menyebarkan isu tersebut? Apakah saat ini menyebarkan isu tersebut? Apakah saat ini sudah diketahui pelakunya? Hingga saat ini baik pemilik bakso hingga saat ini sendiri baik dan pemilik bakso paguyuban yang menaungi dan juga para wirausahawan yang menaungi para wirausahawan kuliner di Ogan Ilir yang sudah berusaha mencari siapa orang pertama yang menyebarkan isu ini. Namun dan pihak aparatur desa setempat juga sudah bertanya kepada aparatur desa setempat juga sudah bertanya kepada masyarakat, namun tidak ada yang tahu. Penyampaian informasi ini diteruskan penyampaian informasi melalui media sosial, diteruskan masyarakat melalui media Agung, lantas sosial bisa Anda jelaskan secara detail begitu terkait apa? Agung, lantas bisa Anda jelaskan secara detail mengalami kerugian sendiri, omsetnya anjlok hingga mengalami 5%. Omsetnya anjlok hingga yang bersangkutan mendapatkan uang 2 juta rupiah per hari. Yang bersangkutan mendapatkan uang 2 juta rupiah per hari, tidak sampai 25% atau mendapatkan kisaran 200 sampai 25% atau di kisaran 200.000 hingga 300 kerugian akibat menurunnya omset ini. Akibat menurunnya omset ini Paino sendiri saat ini oleh pelanggan setianya, usahanya sedang saat ini bisa dibilang sedang usahanya sedang vakum, bisa dibilang sedang pasif, sedang kemudian vakum. Sudah berapa lama Paino sendiri ini membuka usaha bakso? Apakah kemudian sudah berapa lama Paino sempat mendapatkan isu-isu sebelumnya sempat mendapatkan isu-isu serupa? Ini merupakan pendatang dari Solo, Jawa Tengah, merupakan pendatang dari Solo, Jawa Tengah, selama bertahun-tahun di Ogan Ilir. Usaha bakso selama bertahun-tahun membuka kedai bakso di Betung ini sejak dia sendiri membuka kedai bakso di Betung ini sejak dengan 9 tahun lalu, berjualan bakso dengan berkeliling menggunakan gerobak hingga memiliki kedai sendiri berkeliling menggunakan gerobak hingga sejauh ini memiliki kedai sendiri. Ada tudingan sejauh ini menurutnya belum pernah ada tudingan terjadi yang diarahkan kepadanya seperti yang terjadi. Berarti ini memang adalah pertama kali kabar tidak. Berarti ini memang adalah pertama kali kabar. Kemudian bagaimana tindakan dari Pak Yono sendiri maupun paguyuban kuliner yang kemudian bagaimana tindakan dari Pak Yono sendiri maupun paguyuban kuliner yang menaungi? Apakah nantinya Pak Yono juga akan melaporkan ke pihak polisian atau seperti apa? Apakah nantinya Pak Yono juga akan melaporkan ke pihak polisian atau seperti apa informasi Agung? 31 Oktober ya, pada minggu kemarin 31 Oktober Paino mengadakan pihak paguyuban dan kedai bakso di Desa Betung. Pertemuan itu kedai bakso di Desa Betung juga ingin mengklarifikasi kepada awak media bahwa juga ingin beredar mengklarifikasi kepada awak media bahwa kabar yang beredar hingga saat ini tidak benar atau kabar tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan kebenaran kabar tersebut. Belum terucap untuk paguyuban kuliner persoalan ini belum terucap untuk namun membawa persoalan ini kerana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan untuk atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi atau mencegah paguyuban serupa kembali terjadi. Ini semua pihak sedang bersama lain setiap perangkat desa para anggota paguyuban agar selalu domisili para anggota paguyuban berkoordinasi agar selalu dan juga
menyaring, berkoordinasi informasi dan juga yang berkaitan dengan setiap usaha kuliner ini yang berkaitan dengan dialami usaha kuliner ini, Firda. Seperti yang keterangan Tribuners atas laporan Anda dan tadi pemilik kedai bakso dan juga Sunarto Tribuners dari Paino. Berikut liputannya kedai bakso dan juga Sunarto Paguyuban Kuliner. Berikut liputannya untuk Anda. Batu saya itu ada sempak. Tapi kan nggak ada gambarnya. Batu saya itu ada sempak. Nggak ada gambar, kan nggak ada gambarnya. Itu tulisan baik. Nggak ada gambar. Bapak sudah berusaha Pak cari kebenaran informasi itu yang menyebarkan itu. Bapak sudah berusaha Pak cari kebenaran informasi itu yang menyebarkan itu. Belum sih. Kita ya berusaha juga Pak. Belum. Ya, kades Lukulia sudah mendatangi kades. Ya, kades Lukulia itu cuma ini udah. Istilahnya itu bohong, jangan ditanggapin. Itu cuma itu fitnah. Istilahnya itu bohong, jangan ditanggapin. Awal-awalnya belum terlalu awalnya belum terlalu setelah berdampak sedikit agak lama baru berdampak baru beliau sedikit agak lama baru berdampak baru beliau rasakan apa isu semacam ini beliau sangat rasakan bahwasanya agak isu semacam ini dampaknya sangat kuat bakso pemilih kiranya nanti bakso bisa bisa di masyarakat setempat mengerti semua hanya masyarakat. Artinya saat ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat juga ya Pak? Bahwa dia saat ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat juga ya Pak? Bahwa ini tidak benar. Kami mulai disosialisasikan juga kami juga ada konfirmasi dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memfasilitasi perlombaan mural di Kota Batam. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau memfasilitasi perlombaan mural di Kota Batam. Di Batam, kompetisi mural tersebut digelar di Terowongan Underpass. Di Batam, kompetisi mural tersebut digelar di Terowongan Underpass kawasan kompetisi berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh 20 kompetisi berlangsung selama 2 hari dan diikuti oleh 20 seniman hasil mural pada tanggal 30 sepanjang dinding Terowongan hasil mural informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari informasi lebih lengkapnya ada Hening Sekar Utami yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hening Sekar Utami yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hening, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil lomba mural yang digelar oleh Hening, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil lomba mural yang digelar oleh Polda Kepulauan Riau di Batam ini? Ya, Tribuners, memang pada tanggal 30 Oktober lalu, memang pada tanggal mural berlalu, Batam, diadakan lomba mural ini merupakan bagian dari Bayangkara Mural ini merupakan bagian dari Bayangkara diadakan serentak di 34 provinsi, diadakan Indonesia dan diadakan oleh Polri di Indonesia, dan juga diadakan oleh Polri. Kompetisi ini mengangkat tema tentang penyampaian ini mengangkat tema tentang penyampaian dan lokasi yang di masa pandemi COVID-19 dan lokasi yang untuk di kegiatan ini adalah diambil untuk kegiatan ini adalah terowongan antar pas pelita. Lokasi ini dipilih karena dipilih karena memiliki media rasa dinding yang cukup luas, memiliki media atau space dinding yang cukup luas dijadikan tempat kompetisi masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti mural masyarakat cukup tinggi. Ada 20 seniman lokal dari Batam, baik ada 20 seniman lokal dari Batam, baik yang selanjutnya dipilih individu, setelah dipilih 3 juara, dan yang selanjutnya dipilih setelah dipilih 3 juara dan juga Hening, apakah ada aksi vandalisme yang terjadi di lokasi mural? Hening, apakah ada aksi vandalisme yang terjadi di lokasi mural seusai lomba tersebut? Belum sampai 24 jam, ya benar, kompetisi mural belum sampai 24 jam, kompetisi mural pemenang sudah diumumkan pada malamnya. Pemenang sudah diumumkan, diketahui bahwa terdapat beberapa coretan vandalisme terdapat di dinding, beberapa coretan vandalisme menjadi dinding media dari kegiatan mural tersebut, menjadi media dari kegiatan mural tersebut, dan coretan itu ditulis dengan menggunakan pilok, diketahui oleh orang yang tidak dikenal yang sampai saat ini masih oleh orang yang tidak dikenal yang sampai saat ini identitasnya belum, kemudian juga identitasnya, kemudian yang ada di dinding mural tersebut berbau kritik dan yang ada di dinding mural tersebut ada bau kritik dan juga
personil kepolisian dan juga Polsek Lubuk Baja, personil kepolisian mengetahui informasi ini dan pada malamnya dini hari mengetahui informasi ini dan pada malamnya dini hari di hari yang sama itu langsung terjun ke lokasi dan juga dari dampak dari vandalisme tersebut dengan menimpa dampak dari vandalisme tersebut dengan menimpa coretan berwarna putih, coretan dengan konfirmasi juga Kapolsek. Nah, ketika konfirmasi Hartono juga mengimbau masyarakat Hartono juga tetap menjaga masyarakat mural hasil kompetisi, tetap menjaga dan mural hasil menyampaikan bahwa dan sebaiknya menyampaikan bahwa dapat diberikan tanpa sebaiknya dan vandalisme dapat diberikan tanpa. Kemudian bagaimana saat ini kondisi terkini mural-mural yang ada di terowongan Pelita? Kemudian bagaimana saat ini kondisi terkini mural-mural yang ada di terowongan Pelita? Hening. Coretan vandalisme di dinding mural tersebut, untungnya tidak di dinding mural tersebut, mural-mural untungnya tidak hanya saja memang dinding terowongan mural-mural yang menjadi saja memang dinding terowongan Pelita itu menjadi dan kurang, namun setelah dibersihkan pada malamnya kondisi mural dibersihkan pada malamnya bersih, kondisi mural tersebut di terowongan Pelita masih juga bersih dan sampai sekarang. Dan juga kompetisi atau hasil dari lomba mural ini diapresiasi juga oleh warga sekitar yang lomba mural ini memang hadiran mural tersebut sekitar yang memang baru dan mural tersebut ketika melihat terowongan baru dan ini dan juga dirasa dapat meningkatkan efek terowongan Pelita ini dan juga dirasa dapat meningkatkan efek. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Hening Segar Utami atas laporan Anda. Jurnalis dari Tribun Batam Hening Segar Utami atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Rumah Nenek Soro yang sebelumnya berdindingkan baliho berlaskan tanah. Kini sekarang sudah menjadi rumah yang layak berlaskan tanah. Pemerintah daerah sudah menjadi rumah yang layak ditinggali. Pemerintah daerah Bolmong Selatan dengan memberikan langsung Iskandar Kamar meresmikan rumahnya informasi dengan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Halo Indra Lapa yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Indra. Indra, bisa Anda jelaskan kondisi rumah Nenek Soro sebelumnya? Indra, bisa Anda jelaskan kondisi rumah Nenek Soro sebelumnya sebelum dibangun oleh pemerintah di sana seperti apa kondisinya? Iya, terima kasih rekan Firda. Jadinya rumah Nenek Soro ini berada di Desa Popodo. Nenek Soro ini itu berada di Desa Popodo, sebelumnya sebelum direhab rumah Nenek Soro ini sebelum direhab rumah Nenek Soro ini dindingnya itu cukup memprihatinkan dari baliho karena dindingnya kemudian beralaskan tanah dari baliho belum ada dinding sama sekali beralaskan sehingganya ini belum ada dinding sama sekali pemerintah daerah sehingganya ini mendapat perhatian lebih dari setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah di sana berapa hari pekerjaan rumah ini bisa Anda gambarkan secara detail begitu? Pekerjaan rumah ini bisa Anda gambarkan secara detail begitu? Pekerjaan rumah ini itu berlangsung selama seminggu. Iya, itu dari pekerjaan rumah ini itu berlangsung selama seminggu. Itu dari hari Selasa kemarin pekerjaan itu berlangsung. Nah, sehingganya pekerjaan itu berlangsung pada sehingganya Senin tadi itu diresmikan langsung oleh Bupati Bola Mongono Selatan. Senin tadi itu diresmikan kemarin Bupati Bola Mongono Selatan ini itu semua tempat tidur rumahnya tersebut ini itu semua tempat tidur tempat masak direhab semua dalam satu rumah itu sehingganya direhab oleh pemerintah. Selain rumah layak huni begitu direnovasi, apa saja bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah begitu direnovasi? Apa saja bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah setempat? Ada berbagai bantuan yang diberikan dari pemerintah daerah, ada berbagai bantuan yang diberikan dari pemerintah atapnya, kemudian ada juga gipsum, dari atapnya kemudian ada alat-alat perlengkapan rumah, dindingnya kemudian ada alat-alat perlengkapan rumah, dapur, kompor dan lain. Baik, terima kasih rekan jurnalis. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Indra Lapa atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Dinas Sosial bersama dengan informasi selanjutnya, saudara. Dinas Sosial bersama dengan lembaga kesejahteraan sosial kelompok swadaya masyarakat perjalanan ekstrim demi menyalurkan amanah kepada warga desa perjalanan ekstrim demi menyalurkan amanah kepada warga desa Tanjung Miru, Desa Tanjung Miru terpilih menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial RI, Direktorat
menerima bansos dari Kementerian Sosial RI, bantuan berupa stimulan jaminan hidup atau sembako, bantuan berupa stimulan jaminan hidup atau sembako, dan bantuan stimulan dan tanaman hortikultura serta peralatan pertanian diberikan kepada masyarakat. Dan tanaman hortikultura informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Agus Pujianto yang akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak. Ada Agus Pujianto yang saat ini sudah jelaskan seperti apa sulitnya medan yang harus dilalui oleh tim Dinsos dan KSM Ulang Jaya ini. Jelaskan seperti apa sulitnya medan yang harus dilalui oleh tim Dinsos dan KSM Ulang Jaya ini. Penyaluran bantuan sosial untuk komunitas daerah terpencil di Desa Tanjung Miru, Kecamatan penyaluran bantuan sosial untuk komunitas daerah terpencil di Desa Tanjung Miru, Kecamatan dari Sintang, Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang, butuh waktu tempuh 7 jam menggunakan perjalanan darat. Itu sangat sulit kecamatan di Tebidah dari kemudian dilanjutkan perjalanan 2 hari butuh waktu desa Tanjung Miru menggunakan perjalanan darat. Ada terpencil tersebut menerima bantuan Tebidah dan kemudian dilanjutkan 3 hari itu perjalanan 2 hari dari KSM menuju ke desa Tanjung Miru Kabupaten Sintang dan juga di tersebut menerima bantuan dan selama 3 hari itu kemudian tim dari KSM Ulama Mandiri, kemudian dari juga banyak riang dan juga cukup berbahaya menginap di bisa mengancam keselamatan para malam rombongan yang pergi untuk mengantar bantuan tersebut. Akses kesulitan kemudian apa saja Agus yang banyak riang apa saja bantuan yang diserahkan kepada mereka bisa mengancam keselamatan para tim. Bantuannya beragam, pergi untuk ada juga berbentuk bansos, kemudian apa saja Agus yang apa saja bantuan yang diserahkan kepada mereka. Jagung, kemudian ada juga bantuannya beragam, dan ada juga berbentuk bansos, kemudian ada juga dalam bagaimana kemudian tanggapan dari warga menerima bansos sendiri dan juga camat setempat dengan bantuan tersebut. Ada juga kopi, baik warga juga peralatan pertanian bersyukur menerima bantuan ini karena bagaimana kemudian tanggapan dari warga menerima bansos sendiri dan juga camat setempat dengan bantuan tersebut. Ada terpencil di baik warga biru, kemudian juga bersyukur mereka berharap agar bantuan ini tetap berjalan juga langsung diserahkan ke tangan masyarakat. Ada terpencil baik, Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimbau keterangan dari camat Kayan Hulu yang Manus dan berikut liputan yang Anda. Tetap berjalan untuk berkelangsungan ke depan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baik, Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimbau keterangan dari camat Kayan Hulu yang Manus dan berikut liputan yang untuk Anda. Bahwa mengenai bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pak, untuk Desa Tanjung Miru merupakan salah satu bukti nyata bersyukur bahwa negara pemerintah itu hadir di setiap bantuan sosial dalam rangka program kami juga berharap bahwa merupakan salah satu bantuan nyata untuk bahwa negara pemerintah itu hadir yang sulit di setiap pelosok akses kita di segala bidang juga dapat harap bahwa akhir dari bantuan seperti ini supaya masyarakat terpencil kesenjangan antar akses desa antar daerah bidang sosial mendapat kesejahteraan sosial dapat supaya demi terwujud sesuai dengan kesenjangan harapan antar kita desa antar daerah kesenjangan sosial dan kesejahteraan Tribuners sosial. Saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk atensinya? Kalau saya sendiri di Jumip 3 Tribuners saja kami akan kembali malam baru mulai, saya udah pas. Oke, apa kabar Bang Arif? Aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbekan. Kalau saya sendiri di Jumip 3 malam baru mulai, saya udah stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Aku nggak ngerasain Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan di sini kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke tapi yang berdarah dan stroke yang berdarah. Itu stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan gitu ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya gitu ya. Ini kita bicara yang bukan kasus hukum ya. Dengan saat hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara sebagai tersangka dan tidak hujan yang biasanya kalau
Terima kasih. Nomor ini kita bicara yang di luar kasus Komodo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya 16 di Papua. Terima kasih. Nomor 45 medali emas menjadi target utama selanjutnya saudara. Diprediksi tim renang Papua mentargetkan atlet yang tampil emas dalam event. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Alasan 45 medali emas menjadi target utama karena telah sudah diprediksi sesuai kualitas para atlet yang tampil nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari bisa Anda jelaskan bagaimana kesiapan para atlet saat ini sudah bersama para atlet renang Papua sendiri saat menghadapi Paralimpik ini? Baik, menurut Kelvin, bisa Anda jelaskan bagaimana kesiapan para atlet sendiri, para atlet renang Papua sendiri saat menghadapi Paralimpik ini? Untuk kesiapan para atlet menurut sudah hasil siap saya dan sudah tinggal menunggu pelatih nanti renang ini sendiri menyampaikan bahwa pertandingan nanti para atletnya semua sudah cukup selain siap. target 45 emas begitu, apakah ada target lain oleh yang akan dicetak begitu oleh tim renang sendiri? Nanti. Baik, selain target 45 emas begitu, apakah ada target lain oleh yang akan dicetak begitu oleh tim renang sendiri? Mereka targetkan ada target lain juga untuk ingin memecahkan dari hasil rekor bincang juga baru di dalam ini sendiri menyebut bahwa 16 medali emas yang mereka targetkan. Kemudian apa yang diharapkan oleh tim renang Papua sendiri kepada masyarakat Papua dalam ajang Preparnas ke-16 ini? Ke-16 baik sudah mereka kemudian apa yang diharapkan oleh tim renang Papua sendiri kepada masyarakat Papua dalam ajang Preparnas ke-16 ini? Dari seluruh masyarakat Papua baik sudah ketika saat tampilan diharapkan bahwa Preparnas yang ke-16 ini lingkungan bisa dapat dukungan moral dan juga hasil sesuai dengan apa yang mereka impikan agar ketika saat tampil nanti. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Yohan Karobaba, pelatih renang dari Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan apa yang mereka impikan. Demikian, Fiodra. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Yohan Karobaba, pelatih renang dari Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah 100% sudah siap. 20 atlet. Kalau kita cuma tesnya kan keluar Palembang. Memang ada berapa kejuaraan yang sudah siap. Kita buat Bang. Kalau kita cuma tesnya kan keluar Palembang nomor 17 memang ada tanding seperti berapa kejuaraan yang ini kan kita buat mereka bertanding antara kelas ke kelas. Event juga mereka open gabung nomor 17 tapi nanti pada pertandingan di mereka yang tadi tandang itu sebenarnya mereka bertanding antara kelas ke Renol itu nanti dia main dia mereka open gabung tapi nanti pada pertandingan di Nando mereka yang tadi kan di Aris itu bertanding yang tadi ke Renol itu nanti dia main dia mencetakkan rekor nanti di Nando nanti di Aris itu terus hari ini renang mencetakkan rekor Preparnas sudah ada. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.